Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman, dahsyat kau Tuhan. Saat kami menyembahmu, Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Bahkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat ini kau bekerja. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman, dahsyat kau Tuhan. Saat kami menyembahmu, Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Bahkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Belenggu terlepas, pintu dibukakan saat Tuhan hadir, mujizat nyata. Gunung-gunung tunduk, badai pun terdiam saat kau berfirman, dahsyat kau Tuhan. Saat kami menyembahmu, Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Bahkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Saat kami menyembahmu, Tuhan kau hadir, berkat kau curahkan. Bahkan Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Be what you've always been, the fire, the refiner. Oh, if the altar's where you meet us, take me there, take me there. What you need is just an offering. It's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're refined, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purified, you take whatever you desire. Yeah. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purified, you take whatever you desire.
refiner, the refiner. I wanna be consumed. Sing that again. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. Say it one more time. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Oh Lord, I wanna be tried. Purify me. You take whatever you desire. Oh Lord, so clean my hands, purify. I wanna burn for you. Take my life as a living sacrifice. Ooh, I wanna burn only. Clean my hand. Please purify my heart. I wanna burn. I wanna burn. I wanna burn. I wanna burn. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I wanna burn. I wanna burn. I wanna burn. Clean my hand. Woo. You save my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. See, you're a fire, the refiner. I wanna be consumed. Ooh. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed till I look like you. You're a fire, the refiner. I wanna be till I love like you do. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Woo. Lord, you take whatever you take whatever you desire. Oh, you take whatever you desire. Lord, here's my Burn me beautiful, burn me lovely, burn me righteous, burn me holy, burn me beautiful, burn me lovely, burn me righteous, burn me holy, burn me beautiful, burn me lovely, burn me righteous, burn me holy, burn me beautiful, burn me lovely, burn me righteous, burn me holy, burn me beautiful, burn me lovely, burn me righteous, burn me holy, burn me beautiful, burn me lovely, burn me righteous. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami ya Bapa, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau juga akan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus.
rindu urapanmu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau hadir di pagi hari ini. Glory Jesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Selamat pagi saudara-saudara, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Hari ini saya ingin menyampaikan topik mengenai datanglah kerajaan-Mu.
Sebelumnya, mari kita menundukkan hati kita untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau sudah berikan kepada kami ini. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya urapan Tuhan turun ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Berikan kami ketenangan, keteduhan, bajak hati kami, supaya kami siap menerima benih-benih firman Tuhan yang akan dibagikan. Urapi hamba-Mu juga supaya bisa membagikannya dengan baik. Mari ya Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi agenda kita pada hari ini, yang pertama saya akan memberikan pendahuluan mengapa topik ini dipilih. Kedua adalah dasar firman Tuhannya, tentunya sumber kebenaran dan apa isi hati Allah mengenai topik ini. Ketiga, saya akan menunjukkan beberapa statistik di dunia, gereja, dan orang-orang percaya. Keempat, saya akan kesaksian mengenai kehidupan pribadi saya dan juga bagaimana pelayanan di New Life UAE. Yang kelima adalah untuk refleksi dan perenungan dan penutup. Kita mulai dengan pendahuluan. Saya bersyukur bahwa saya masih diminta untuk memilih topik bebas. Dengan demikian, saya bisa berdoa, saya bisa meminta hikmat, bahan apa yang harus saya sampaikan. Saya mencoba untuk mengerti apa isi hatinya Allah, apa yang menjadi kerinduan dan passion saya, apa yang sudah menjadi keahlian atau minimal sudah saya pahami dan alami. Saya memilih topik ini karena terinspirasi oleh dua buku yang diberikan oleh Pastor Song. Ketika saya bertanya mengenai apakah Bapak punya buku atau bahan mengenai pelayanan di marketplace? Dan jawaban Pastor Song adalah bacalah dua buku ini. Dua buku ini adalah an eye-opener, membuat mata hati saya terbuka, dan juga telah mengkonfirmasi bahwa langkah perjalanan hidup dan pelayanan yang sudah saya ambil ini sudah benar. Ternyata, secara mengejutkannya, topik ini juga menjadi tema di NLFOC Next Gen beberapa minggu yang lalu. Dan ini menjadi visi NLFOC ke depannya, yaitu Together Advancing His Kingdom. Padahal, saya sudah memberikan tema ini lebih dahulu ke Pak Johnson sebelum ada NLFOC. Jadi ini rasanya seperti konfirmasi bahwa materi ini memang perlu untuk disampaikan, supaya kita sebagai keluarga New Life berjalan bersama-sama ke arah visi yang sama. Mari kita belajar dasar firman Tuhannya, akan dimulai dari Matius 6 ayat 10, dan ini adalah doa Bapa kami. Saya bacakan ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yesus berdoa dan mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa supaya kerajaan Allah datang, kehendak Tuhan jadi di mana? Di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah ini bukan hanya tentang keselamatan, kehidupan, lahir baru, masuk surga. Itu yang sering kita dengar, itu yang kita coba juga untuk lakukan penginjilan, church planting, dan segala macam. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Kerajaan Allah ini termasuk juga apa yang terjadi saat ini di bumi. Ini bicara mengenai keseharian kita, pekerjaan kita, interaksi kita dengan keluarga, dengan teman-teman, teman-teman kantor, lingkungan, tetangga, dan seterusnya. Dan ini sejalan juga dengan visi Allah di awal penciptaan. Mari kita lihat di Kejadian 1 ayat 28, di mana ini adalah tugas manusia yang Tuhan berikan pada mula-mulanya ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di King James Version ditulis tentang beranak cucu dan bertambah banyak ini adalah be fruitful and multiply.
Mungkin saya sudah bisa melihat ada yang kodenya warna merah, ada yang kodenya warna hijau ya. Apa maksudnya? Yang merah. Allah ingin kita bertambah banyak, bukan cuman maksudnya bumi jadi penuh, tapi sebetulnya melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang mengasihi dan mengikuti Dia. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya yang lahir dan orang-orang yang dewasa bertumbuh itu adalah semua mengasihi Allah, maka bumi ini sudah menjadi surga sebetulnya, saudara. Dan sebetulnya harapannya itu yang terjadi. Namun sayangnya manusia jatuh dalam dosa dan kita tahu cerita seterusnya. Tapi keinginan Allah sebetulnya seperti itu. Kalaupun kita bertambah banyak, bukan cuma supaya bumi penuh, tapi juga penuh dengan orang-orang yang mengasihi dan mengikuti. Dan yang kedua adalah untuk menaklukkan, berkuasa, dan mengolah bumi dengan segala sumber daya di dalamnya. Tugas Adam yang pertama adalah memberikan nama pada binatang. Kemudian saya yakin setelah itu dia menjadi gardener mungkin ya, menjaga taman, mengelola sumber daya alam yang ada saat itu, dan seterusnya. Dia ingin kita menaklukkan, berkuasa, mengelola bumi ini dengan apa yang bisa kita lakukan dengan skill, dengan keahlian yang kita miliki. Jadi bukan cuma multiply, but we need to be fruitful, berbuah yang baik untuk Tuhan. Dalam Mazmur 146 ayat 7 sampai 9a, ini saya mau menunjukkan pekerjaan Tuhan yang terus aktif berkarya di bumi. Saya sengaja Tuhannya itu kasih kata merah karena saya mau menunjukkan bahwa aktor utama di dalam firman Tuhan yang di Mazmur ini adalah Tuhan. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tuhan tidak hanya peduli mengenai keselamatan kita saja, bukan cuma masalah masuk surga. Dia juga peduli dengan penderitaan umat manusia saat ini di bumi. Dia aktif turut bekerja di dalam hal tersebut, dan ini bahkan dicontohkan dengan nyata ketika Yesus melayani di bumi. Yesus tidak bicara saja mengenai keselamatan, tapi dia juga menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang kerasukan, memberikan makan pada orang yang kelaparan. Jadi itu sebetulnya patternnya Tuhan. Bukan cuma masalah lahir baru dan keselamatan, tapi pelayanan nyata yang aktif berkarya di bumi untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita akan baca juga Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Kalau tadi itu tentang tugas peran aktif Allah di bumi, sekarang adalah tugas kita manusia di bumi. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin dan tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Jika sebelumnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang bekerja aktif di bumi untuk menolong orang yang menderita, di Yesaya ini Tuhan memerintahkan Israel saat ini itulah kita untuk menolong orang yang menderita, teraniaya, dan membutuhkan. Tuhan mengharapkan peran dan kolaborasi dari kita, umatnya.
Satu lagi, saya akan bacakan dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ini situasi tentang penghakiman terakhir. Karena panjang, saya akan bacakan saja dari kitab, ya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Setting dari perikop ini adalah di hari penghakiman, di mana Tuhan akan memisahkan domba dari kambing. Domba, umatnya, menolong orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, mereka akan masuk ke dalam surga. Tetapi kambing, orang berdosa, egois, dan tidak menolong orang yang menderita, mereka akan dihukum ke dalam api yang kekal. Tapi saudara, perhatikan. Menurut saudara, kambing di sini itu, mereka orang yang sudah mengenal Yesus atau belum? Mereka sudah kenal Yesus. Sebab mereka mengatakan, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar?" Mereka adalah orang-orang yang tahu. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Yesus. Tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Mereka hanya tahu, mereka hanya kenal. Tapi mereka tidak mengenal mereka tidak melakukan isi hatinya Tuhan. Dan itu Tuhan pisahkan menjadi kambing. Selama Yesus hidup di bumi, Dia banyak mengkritik orang-orang Farisi yang walaupun hidupnya religius, banyak aturan, tetapi tidak punya hati terhadap orang miskin, terhadap wanita tunasusila, terhadap orang sakit, terhadap non-Yahudi, termasuk orang-orang yang teraniaya dan dirampok. Kita udah banyak baca ceritanya bahwa ada wanita tunasusila, mereka mau rajam. Ada yang orang sakit, hanya karena itu hari Sabat, mereka melarang Yesus untuk menyembuhkan. Dan bahkan Yesus mengkritik mereka keras dengan ilustrasi orang Samaria yang baik hati. Di ilustrasi ini, imam, kita sekarang adalah imamat yang rajani, dan Lewi
orang-orang yang dikhususkan melayani Tuhan, mereka lebih mengutamakan tugas atau ibadah gereja dan kudusan lahiriah daripada menolong yang teraniaya. Jadi waktu itu diceritakan orang Samaria, ada orang yang dirampok, lalu terluka, lalu imam dan Lewi lewat, tetapi tidak mau menolong. Kenapa? Karena mereka pergi ke arah Yerusalem, Bait Allah, mau melaksanakan tugas ibadah. Dan memang tidak boleh untuk, apalagi kalau orang itu sampai mati, menyentuh mayat gitu, itu nanti mereka batal gitu ya, nggak bisa mengadakan ibadah. Dan untuk mereka, itu lebih penting daripada menolong orang. Syarat lahiriah keagamaan untuk mereka lebih penting daripada menolong yang menderita. Sebaliknya, ada orang Samaria yang dikucilkan oleh Israel karena dianggap orang yang sudah tidak murni lagi orang Israel. Orang yang mungkin dianggap berdosa untuk mereka, dianggap sudah lagi bukan umat pilihan Allah. Tetapi buat orang Samaria ini, dia tidak peduli bukan tidak peduli, tapi dia tidak mengutamakan soal ibadah. Ada orang yang menderita, dia tolong saat itu juga. Dan bahkan dia sampai bawa ke penginapan, disuruh diobati dan segala macam. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu religius secara lahiriah, tetapi kita tidak peka dengan kebutuhan di sekitar kita. Jangan sampai kita hanya aktif di gereja 1 minggu 4 hari. Ini ceritanya sebelum COVID misalnya, saudara ya. 1 minggu 4 hari ke gereja. Karena saya pernah, waktu saya pelayanan di youth, masih muda, saya 1 minggu bisa 4 hari ke gereja. Tetapi, apa sebetulnya isi hatinya Tuhan? Mungkin dia ingin kita melakukan yang lain. Buat saya saat itu mungkin dia ingin supaya saya serius di studi saya, supaya saya bisa lulus tepat waktu. Karena waktu itu saya lulus 7 tahun, saudara. Karena terlalu banyak pelayanan dan kerja part-time. Dan itu, kalau saya renungkan sekarang, tidak menjadi kesaksian untuk banyak orang. Jadi, hati-hati. Jangan sibukkan kegiatan saudara dengan aktivitas gereja saja. Tanya Tuhan. Tuhan, saat ini maunya kita melakukan apa? Sekarang saya akan bicara mengenai statistik di dunia gereja dan orang percaya. Ini saya ambil dari buku God's Kingdom, yang di buku itu juga dia mendapatkannya, mengkompilnya itu dari berbagai sumber terpercayanya. Dunia, kaum yang menderita dan teraniaya. Jadi, ada 17% populasi dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang lebih penghasilannya itu cuma $1 satu hari. Kalau dibulatkan gampangnya aja, berarti misalnya nih keluarga dengan 2 anak, gajinya itu 2 juta sebulan. Sekarang saudara tinggal pikirkan aja, keluarga dengan 2 anak, gaji 2 juta sebulan, harus berpikir di mana mereka tinggal, kontrakan rumah, punya motor, nyekolahin anak, makan, kira-kira cukup atau tidak? 17% tidak punya akses ke air bersih. 17% tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Statistik ini akan bahkan meningkat kalau kita memakai standar United Nations. Kalau United Nations standarnya $2 per hari. Berarti keluarga dengan 2 anak itu 4 juta sebulan. Kalau pakai standar ini, kayaknya sebelah kiri kanan, maksud saya tetangga atau saudara kita, kakak, adik, banyak saudara. Banyak yang hidupnya mungkin dari UMR, 3 juta, 4 juta. Dan itu 38% populasi dunia. 38% tidak punya akses. 38% tidak punya akses ke sanitasi. 26% tidak punya akses ke listrik. Dan dari
populasi yang miskin ini, 14% populasi dunia ini miskin parah. Malnutrisi, tidak bisa baca, sakit tanpa bisa diobati. Dan dari yang miskin parah ini, 23% adalah orang Kristen. Saudara seiman kita. Selanjutnya. Dan apa yang dilakukan gereja dengan dananya? Kita kolekte, persembahan, perpuluhan, segala macamnya, saudara ya. Mari kita lihat apa yang dilakukan gereja dengan dana. Ternyata 96% dana gereja itu dipakai untuk internal dan urusan gereja. Program, aktivitas, acara, makan-makan mungkin ya, pembiayaan hamba Tuhan. Jadi saya bukan berarti mengajarkan bahwa ini semua nggak boleh ya. Tentunya gereja ada pengeluaran. Cuma saya mau menunjukkan nih statistik. Nanti ke belakang kita akan lebih mengerti maksud saya. 96% itu untuk internal gereja. Dan hanya 3% untuk menjangkau yang ini pun masih terjangkau. Lingkungan oikos terdekat. Mungkin di sebelah gereja ada neighborhood, ada tetangga, ada RT, RW, ataupun mungkin di kota lain. Tapi itu masih yang terjangkau. Dan itu gereja hanya berperan 3% dari dananya itu. Dan hanya 1% menjangkau yang tidak terjangkau. Unreached people yang seringnya itu adalah yang termiskin di dunia. Dan kita itu hanya terlibat 1% dengan dana kita. Sekarang, apa yang dilakukan orang Kristen? Nah, sebelumnya, kalau cuma saya berhenti di yang tadi, saudara bisa menuntut kepada para pemimpin gereja, wah ini gimana nih kerjanya pemimpin gereja gitu ya. Sekarang jangan tunjuk orang lain dulu, mari kita lihat apa yang dilakukan kita sebagai pribadi orang Kristen. It's worse, lebih buruk saudara. 99,9% orang Kristen itu menghabiskan uangnya untuk keperluan pribadi. Jadi berarti kayaknya lebih banyak yang nggak perpuluhan saudara ya, karena kalau hampir semua yang perpuluhan harusnya 90% aja. Tapi ini 99,9% untuk keperluan pribadi. Hanya 0,0% penginjilan di daerah non-Kristen yang sudah terinjili. Dan itu mungkin termasuk Indonesia dan UAE. UAE walaupun negara Arab, nggak sebegitunya juga, udah banyak gereja, banyak persekutuan, kita open lah. Jadi saya bisa bilang ini adalah daerah non-Kristen tapi yang sudah terinjili. Dan hanya 0,01% penginjilan di yang unevangelized world, di mana unreached people, yang sayangnya kembali adalah kebanyakan yang termiskin di dunia. Padahal hanya dibutuhkan 0,4% dari total income orang Kristen untuk membiayai orang-orang yang berkekurangan, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, yang kelaparan, yang tidak punya akses kepada kesehatan dan air bersih. Itu hanya 0,4%. Coba kalau gereja perpuluhan aja, kalau orang-orang Kristen perpuluhan aja, udah well covered, saudara, lebih dari yang dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi? Waktu dan keuangan kita habis untuk diri sendiri, dengan mentalitas datang ke gereja, berkati saya, tolong saya, berkati saya, apa yang bisa saya dapat dari Tuhan, apa yang bisa saya dapat dari gereja, terus berpikirnya saya. Apakah kita juga termasuk seperti itu? Apakah kita termasuk orang yang menghabiskan 99% penghasilan kita untuk keperluan pribadi? Sekarang saya masuk ke seksi kesaksian, karena tidak mungkin saya hanya khotbah teori firman Tuhan. Karena saya pun, kita semua harus menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Dan ada pepatah Inggris yang mengatakan,
Do what you say what you do. Intinya apa? Jangan ngomong doang. What you have done. Apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah saudara lakukan. Ini foto mungkin 2 tahun yang lalu, tapi saya nggak punya background yang lebih baik ya. Jadi saya ambil yang ini saja. Karena ada background masjidnya, waktu itu juga Nia karena sedang berkunjung ke Masjid Grand Mosque, diharuskan pakai abaya, sehingga jadinya seperti itu. Dan ini saya lihat bagus untuk mencerminkan kehidupan dan pelayanan kami di UAE. Walaupun sehari-hari sih Nia nggak pakai abaya juga ya. Jadi kurang lebih saya pribadi sudah 12 tahun di UAE. Nia dan anak-anak pulang pergi, jadi kurang lebih 6 tahun lah di UAE ini ya. Dan 4 tahun terakhir ini kami melakukan pelayanan perintisan sambil saya juga bekerja sepenuh waktu. Dan sebelumnya terima kasih juga atas support dari NLKBP, terutama tim kepemimpinan dari Pak Johnson, Pak An, dan Pak Willy juga ya. Jadi kami secara fellowship mengadakan gereja rumah di rumah-rumah karena jemaat kami tidak besar. Dan juga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi lah untuk mengadakan di gereja bangunan fisik gitu ya. Sehingga saya berpikir lebih baik gerilya saja di rumah-rumah ya. Ini beberapa foto yang bisa saya tampilkan. Ini waktu retreat ya, kita sudah melakukan 2 kali retreat. Lalu ini waktu malam Natal. Ini waktu sekolah minggu ya, karena rumah-rumah kami juga kecil-kecil, biaya kontrakan di sini mahal, jadi nggak ada tempat lagi sampai sekolah minggu pun, supaya saudara bisa lihat ini di kamar ya. Dan ini ketika sudah mulai COVID, akhirnya kita harus Zooman seperti sekarang. Yang tadi itu untuk saya wajar, dalam arti semua gereja melakukannya ya. Semua gereja kita harus menservis jemaat, mengadakan pembinaan rohani, itu semua gereja kita lakukan. Tapi ini yang saya mau tekankan. Pelayanan reach out atau compassion ministry. Apa itu reach out atau compassion ministry? Setidaknya ini yang bisa kami lakukan, kembali jemaat kami tidak banyak, semua juga bekerja, jadwal bekerjanya juga macam-macam ya, nggak semuanya libur di hari yang sama, yang kerja di hotel, yang kerja di airport, yang kerja di mall, itu liburnya bisa hari apa aja, karena justru kadang-kadang beberapa hari tertentu, hari libur, dan hari libur itu malah rame kan. Tapi apapun ya itu, kami coba lakukan apa yang bisa kami lakukan. Contohnya ketika sudah masa COVID, sempat salah satu jemaat kami di PHK, dia punya tabungan, dia bilang untuk saya, it's okay, saya bisa mengatasi kehidupan saya sendiri, tapi dia ternyata tulang punggung untuk ayah dan keluarga kakak dan ayah dan kakaknya dan keponakannya. Maka kami pun mengirimkan dana diakonia kepada keluarga mereka, dan ini bukan orang Kristen ya, ini orang Hindu. Jemaat kami Kristen tapi keluarganya masih Hindu, dan kami coba bantu, dan mereka sangat mengucapkan terima kasih sambil mengirimkan foto ini untuk kami. Papua, atas rekomendasi Pak Johnson juga waktu itu, kami juga berkontribusi mengirimkan dana setiap bulan waktu itu ke pelayanan Papua melalui pelayanan Pamarganti. Ya. Kami tidak bisa mengirimkan orang tentunya, tapi apa yang bisa kami berikan waktu itu dana, itu yang kami berikan. Puji Tuhan, pelayanan mereka berkembang. Tentunya bukan karena dana kami, tapi karena hasil kerja keras tim Pamarganti dan juga berkat dari Tuhan. Tapi adalah sedikit kontribusi dari apa yang kami berikan atau kirimkan juga kepada mereka. Yang ini saudara kami yang kami tidak kenal. Singkat cerita, ada satu sekolah, jadi ternyata dia adalah alumnus sekolah itu, dan dia datang ke Dubai, mau pulang, airport udah keburu tutup, lockdown, dan uang dia sudah habis. Jadi dia hampir luntang-lantung di sini, di UAE ini. Sekolahnya kebetulan kenal kami, cuma ada 3
di UAE, yang sekolah itu tahu, dan yang 2 tidak merespon. Akhirnya kami langsung turun tangan, menjemput beliau ini, memberikan dia akomodasi, makan, segala macam. Itu cukup lama, saudara ya. Kalau nggak salah hampir 4 bulan. Dan untuk ukuran di UAE ini, 4 bulan living cost, itu besar. Tapi saat itu, apa yang bisa kami lakukan, sampai akhirnya puji Tuhan, airport kembali terbuka, dan dia bisa pulang dari Dubai ke Gambia. Ini salah seorang yang kami kenal juga, waktu itu perusahaannya cheating lah. Jadi tidak menyediakan tempat tinggal sama tiket ketika kontraknya sudah hampir habis. Jadi kami sempat tampung di rumah kami sambil menunggu tiket. Kami carikan tiket murah karena ada yang kerja di airport, lumayan saudara ya, diskon 90%. Tapi beliau ini bayar sendiri. Yang 10%-nya itu beliau bayar, nggak apa-apa. Jadi itu kami bantu, kami berikan tempat tinggal sementara, berikan tiket diskonan, dan akhirnya beliau ini bisa pulang ke Indonesia. Selanjutnya, kami juga sudah tahunan untuk menjalankan homeschooling. Saya lupa mungkin 8 tahun atau 10 tahun ya. Dan ternyata di UAE ini, uang sekolah itu luar biasa sangat mahal, saudara. Dan yang kedua, tidak ada sekolah Kristen. Jadi orang-orang yang mencari sekolah Kristen atau mencari sekolah alternatif yang murah, itu kesulitan. Dan karena kami sudah berpengalaman dengan ABK Homeschooling ini, Christians ini adalah sekolah Kristen dari Amerika, terakreditasi juga. Kami sudah coba, ijazahnya kami pakai untuk masuk ke Cahaya Bangsa bisa. Lalu untuk masuk ke sekolah di sini juga sekolah normal bisa. Jadi ijazahnya terakreditasi secara internasional. Dan ini sudah jadi opsi, sudah jadi solusi untuk sebagian keluarga Kristen dan Katolik. Kayaknya hampir 8 keluarga anak. Akhirnya menyekolahkan anak-anaknya di ABK ini. Lalu apa yang dilakukan oleh NL-UAE dengan dananya? Ini sebagai komparasi saja ya, saudara. Karena tadi sebelumnya saya menjelaskan yang lain secara general tentang gereja secara umum. Tapi kami di UAE ini selesai hitung, ternyata 45% itu kami pakai untuk menjangkau yang terjangkau, lingkungan UKAS kami, dan diakonia. Itu 45%, itu cukup besar. Hanya 35% kami pakai untuk urusan internal gereja. Dan prinsip Yusuf, saudara kalau baca Yusuf, waktu Yusuf itu ditugaskan untuk mengelola 7 tahun kemakmuran di Mesir, dia katakan 1/5 dari hasil disimpan. Berarti itu 20%. Jadi saya coba pakai prinsip itu, saya pakai 20% untuk tabungan di sini. Datanglah kerajaanmu berdampak di oikos. Pertama, tadi kita bicara soal keuangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia perpuluhan. Menolong keluarga, menolong saudara seiman, menolong teman kantor, menolong tetangga. Tapi harus berhikmat ya, seperti yang dikotbahkan juga oleh Pastor Steve. Menolong tapi harus berhikmat. Ini bagian kita juga untuk berdampak di oikos kita, di lingkungan sekitar kita. Kedua, kalau saya pribadi juga, dan saya percaya juga yang lain, mudah-mudahan nanti punya hati seperti itu, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa maksudnya. Menjadi berdampak, mengundang kerajaan Allah hadir melalui profesi dan keahlian kita. Saya hitung lebih dari 50% waktu saya luangkan untuk pelayanan di marketplace, atau untuk menambah ilmu melalui pendidikan dan kursus-kursus untuk meningkatkan keahlian. Di bidang saya, di bidang kelautan ini, level manager atau kepala departemen itu, saudara, S2 dan S3. Karena memang ilmu kelautan itu cukup kompleks, S1 aja nggak cukup, terutama kalau kita memegang tanggung jawab. Gitu. Jadi, saya tahu benar, teman-teman sendiri, itu level kepala departemen manajer itu udah S3. Saudara. Dan itu bukan buat ngajar, di sini gelar S3 bukan cuma buat ngajar, itu gelar untuk
skillnya dipakai untuk praktis di lapangan. Dan juga tentunya apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kita lakukan, kita coba pelayanan di gereja, di komsel, di kebaktian, di youth, dimanapun. Ini sebagai bagian juga dari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satu contoh juga bagaimana mengundang kerajaan Allah di bumi, berkuasa dan menaklukkan bumi melalui ilmu dan pengetahuan. Ini saya coba kasih contoh yang ekstrimnya, tapi nanti saya coba bawa ke kehidupan nyata sehari-hari. Ini salah satu proyek saya, saudara ya. Jadi kalau bisa lihat, ini adalah kota Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi ini masih harus berlayar 82 km ke site. Itu kurang lebih pakai kapal cepat, kapal agak cepat lah, 3 jaman. Tapi kalau lagi apes, dapatnya tugboat, saudara, bisa 8-10 jam. Karena tugboat itu jalannya lambat. Nah, lumayan, saudara ya, jauh dan mabuk laut dan segala macam. Dan ini adalah pulau yang waktu itu juga saya terlibat untuk proyek di dalamnya. Saya ini coba kasih example ya. Siapa yang Tuhan bisa kirim untuk menginjili di pulau buatan terpencil ini? Ini pulau, ini kedalaman lautnya kurang lebih 16 meter. Jadi dari 16 meter ini kita bangun ke atas, pakai batu, pasir, segala macam, sampai naik jadi plus 4, plus 5 meter lah ya. Dan itu yang tadi saya bilang, itu perlu keahlian. Banyak cabang-cabang ilmunya untuk itu. Dan siapa yang bisa pergi ke sini? Hanya saya dan orang-orang yang punya keahlian di kelautan. Apa yang mau saya tunjukkan? Tanggung jawab sayalah untuk menjadi berkat di tempat ini. Saya tidak bisa kasihkan ke istri saya, ke anak saya, atau bahkan ke teman-teman saya yang bukan orang kelautan, karena nggak mungkin orang non-kelautan dikirim ke sini. Oikos kita adalah tanggung jawab kita, bukan yang lain. Jangan serahkan ke Pak Pendeta, jangan serahkan ke penginjil, jangan serahkan ke yang lain. Itu tanggung jawab kita. Saudara ada di rumah sakit, kerja di restoran, kerja di hotel, jadi bisnis, punya bengkel, punya perusahaan apapun itu, itulah lingkungan oikos saudara. Disitulah Tuhan mau kita menginjili dan berdampak. Nggak ada orang yang bisa masuk ke situ kecuali saudara. Disitulah kenapa Tuhan menempatkan kita di berbagai tempat yang berbeda. Jadi itu kita harus pahami dulu, saudara, supaya kita jangan nunjuk-nunjuk orang lain. Jangan, ini bukan tugas saya tidak pintar teologi ya, saya begini, saya pemalu. That's our job. We are there. That's our job, not others. Itu adalah tugas kita. Makanya kita ada di situ. Kalau enggak, Tuhan nggak akan ngasih profesi itu. Tuhan nggak akan ngasih perusahaan itu, kita kerja di situ. Tuhan nggak akan ngasih kita berbisnis lama-lama di situ. Itu tugas kita. Selanjutnya, untuk saya merasakan bahwa semakin tinggi posisi kita di perusahaan, semakin banyak proyek yang diberikan pada saya, semakin banyak pekerjaan, dan jumlah karyawan yang dipercayakan pada saya juga semakin banyak, sehingga saya bisa menjadi berkat dan terang bagi banyak orang dan banyak keluarga. Mungkin saudara pernah merasakan ketika saudara punya manajer yang buruk, pagi-pagi mau ke kantor aja udah malas. Begitu di kantor, disemprot-semprot. Pulang ke rumah, masih mumet. Tadi disemprot bos, sekarang giliran nyemprot anak istri. Kondisi di keluarga jadi tegang. Besoknya sama, masih untung kalau nggak sampai cerai. Masih untung kalau anak-anak nggak jadi berandalan. Karena kita sebagai orang yang bekerja, karena kondisi lingkungan kerja kita chaos, tidak menyenangkan, kita bawa stres itu ke rumah. Sebaliknya, saudara punya perusahaan atau atasan yang baik, yang suportif, penolong, pengertian,
Bukan berarti nggak pernah marah, tapi kalaupun menegur pada tempatnya. Saudara diapresiasi kalau memang bekerja bagus, dikritik tapi dikritik yang membangun supaya saudara bisa bertumbuh gitu ya. Pulang ke rumah itu, wow, saudara puas, bahagia, sukacita. Dan saudara akan membawa kebahagiaan ini kepada istri dan anak. Istri saudara happy, anak-anak happy, anak-anak jadi bertumbuh dengan baik, dengan sehat, sekolah tinggi, berhasil. Saudara, peran kita itu besar, menyentuh banyak kehidupan. Dan itu yang waktu itu jadi motivasi saya. Saya memulai karir di UAE itu sebagai kacung, nggak punya anak buah, saudara. Padahal saya lulusan ITB. Tapi begitu datang ke sini, saya dianggap zero, nothing. Jadi saya yang jadi anak buah. Terus, lalu naik karir, punya anak buah 3. Naik karir lagi, punya anak buah 10. Naik karir lagi, punya anak buah 20. 50, sampai akhirnya 100. Dan itu saya rasakan terhadap 100 orang ini, dan juga terhadap perusahaan, mereka diberkati. Dan puji Tuhan juga, sudah kurang lebih 15 lulusan ITB, jurusan saya, teknik geodesi, yang juga saya sudah rekrut. Yang saya percaya itu juga jadi, itu kebanyakan fresh graduate, saudara ya. Fresh graduate atau pengalaman 2 tahun lah. Dan saya percaya itu akan menjadi pintu untuk karir mereka ke depannya. Saya juga ada di sini karena saya pernah diajak kerja sama, bukan orang Indonesia, tapi orang Inggris. Puji Tuhan. Padahal saya dulu skillnya juga nggak terlalu banyak, tapi dia percaya, dia hire saya. Dan sekarang saya di sini 12 tahun. Dan sekarang saya berikan kesempatan yang sama kepada 15 orang lulusan ITB. Dan itu perusahaan luar biasa ketagihan, saudara. Begitu tahu dikasih kualitas yang seperti ini, mereka mau lagi hire yang seperti itu juga. Bukan lagi dari bangsa lain, bukan lagi dari university lain, tapi pengen yang mirip seperti itu. Puji Tuhan, itu sudah jadi berkat. Sebenarnya. Dan untuk naik ini kadang perlu kuliah. S2. Bahkan kadang S2-nya bukan 1, tapi ada beberapa. Itu saya bicara soal bayar harga. Siapa yang tidak enak, siapa yang tidak ingin punya comfort zone, menikmati hidup, nggak usah begadang, pulang kerja sudah kerja saja, besok juga kantor kerja lagi, capek lagi. Tapi saya pulang kerja masih harus ketemu keluarga, setelah keluarga tidur saya coba begadang, belajar. It's painful, really painful. It's hurt. Capeknya luar biasa, dan itu hampir membuat keluarga saya juga goyah karena saya terlalu sibuk. Tapi setelah selesai, it's worth it. Saya bisa melihat hasil kerja saya baik secara keahlian, maupun saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, banyak keluarga yang kerja di bawah kepemimpinan saya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Di Alkitab itu ada contohnya, saudara. Kalau kita baca Daniel, ketika dia minta supaya dia dikasih sayur saja, jangan dikasih makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala, di situ dikatakan, Daniel dan teman-temannya menjadi 10 kali berhikmat karena penyertaan Tuhan. Dan Daniel itu karirnya naik terus. Dan ketika Daniel karirnya naik, ketika dia sudah menafsirkan mimpi Nebukadnezar, dia bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego naik juga. Daniel nggak naik sendiri, saudara. Daniel naik bawa teman-temannya juga yang saya percaya dia tahu bahwa ini teman-temannya orang Yahudi yang memang juga mengasihi Tuhan. Daniel juga berdampak. Daniel jadi kerja di government dengan pangkat tinggi itu kalau nggak salah di 3 kerajaan yang berbeda. Dan di sini saya tuliskan juga prinsip Imam Yitro. Waktu itu Musa kecapean menjadi hakim Israel, Imam Yitro mengatakan, bagi dong. Ada kepala urusan yang bisa mengepalai 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Dan tentunya untuk menjadi kepala 1000 orang,
lebih susah daripada jadi kepala 10 orang. Harus orang yang lebih wise, harus orang yang lebih bijaksana, lebih tenang, punya keahlian lebih banyak. Nah, itu yang buat saya, itu yang saya kejar. Mudah-mudahan setelah jadi 100, mudah-mudahan kedepannya jadi 1000 orang jadi kerja di bawah saya. Bukan demi karena supaya gaji saya lebih besar, tapi supaya saya bisa menjadi dampak bagi lebih banyak orang dan keluarga lagi. Refleksi. Untuk mengundang kerajaan Allah ini datang, awalnya adalah harus dari lahir baru. Supaya kita dilahirkan dahulu ke dalam kerajaan Allah. Kita harus tahu dan yakin dulu bahwa Yesus sudah mati untuk segala dosa kita. Kita sudah ditebus. Ini dulu yang pertama. Tanpa ini, yang lain nggak bisa jalan. Penting lahir baru, terima Yesus, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian setelah itu kita harus berakar, bertumbuh. Kita harus dimuridkan. Kita harus mau tertanam di gereja, bukan pindah-pindah gereja. Kita harus mau dilatih. Kita harus mau berkembang, kita harus mau level up. Dan this is also again painful. Jadi murid itu gak enak, saudara. Banyak dikritik. Tapi kalau kita mau berkembang, kita harus siap, terbuka. Kalau kita siap, berkembang, terbuka, kita akan naik. Iman kita akan bertumbuh. Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih lagi pada kita. Selanjutnya, seperti yang dibagikan oleh Pak Agus, kita harus, setelah itu, kita akan naik, level up, melakukan amanat agung. Melalui misalnya kesaksian pribadi, sharing of life, penanaman gereja, dan ini bisa dilakukan kalau kita sudah bisa menikmati kasih Allah dan bisa merasakan kerinduan hatinya. Ini Pak Agus juga waktu itu cerita ya, yang sampai kenapa kita mau ngasih tahu tempat makan bakso yang paling enak di mana. Padahal kita nggak dapat komisi dari tukang baksonya. Karena kita sudah merasakan. Kita ingin orang lain juga tahu bakso di sana itu enak. Sama, saudara. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah, sebagai Bapa, sebagai mempelai Dia, kita pengen bagikan itu ke sebanyak mungkin orang, supaya orang-orang kehidupannya diubahkan. Itu aja. Bukan masalah prestasi kita, saya sudah menobatkan 10 orang, 100 orang. Bukan itu. Tapi karena hati kita mendorong kita untuk sharing, membagikan kesaksian hidup kita, supaya orang lain merasakan kasih Tuhan. Dan selanjutnya topik hari ini, tentang datanglah kerajaan-Mu. Mari kita berdampak di Oikos, di lingkungan kita terdekat, peka pada kebutuhan mereka yang membutuhkan, atur prioritas, waktu, tenaga, dan keuangan, melakukan pada mereka seperti kita melakukan kepada Yesus. Ingat tadi yang Matius 25 ayat 31-46. Jangan sampai, seperti Paulus mengatakan, kita udah capek-capek, kita sendiri masih ditolak oleh Tuhan nanti di akhir zaman, karena kita tidak tahu apa isi hatinya. Karena kita tidak tahu prioritas apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Gitu. Lakukan pada mereka yang membutuhkan seperti kita melakukan pada Yesus. Lihat kiri, kanan, depan, belakang, siapa yang membutuhkan, tolong. Mungkin hanya ada yang membutuhkan telinga kita, mendengar, kita tolong. Ada yang membutuhkan dana kita, ada yang membutuhkan tenaga kita, skill kita, waktu kita berikan, kita tolong. Sesuai dengan prioritas, saudara ya. Di New Life itu kan, pertama itu Tuhan, kedua keluarga, ketiga studi atau pekerjaan, keempat baru pelayanan. Kita harus lakukan itu sesuai dengan prioritas. Jangan sampai kita menolong orang, tapi keluarga sendiri kita berantakan, nah itu sudah salah prioritas. Puji Tuhan, saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi ini sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kami.
bisa berguna di dalam kami ya Tuhan. Kiranya kami juga menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa berdampak ke sekeliling kami bisa diberikan kepekaan untuk mengerti isi hati-Mu, untuk mau menolong orang-orang yang menderita, yang membutuhkan di sekeliling kami ya Tuhan, di lingkungan pekerjaan kami, studi kami, tetangga kami, dengan apa yang ada pada tangan kami ya Tuhan, supaya kami bisa turut berkontribusi di dalam mendatangkan kerajaan-Mu ke dalam dunia ini pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, ibadah pada pagi ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa. Diberkatilah engkau, diberkatilah segala yang engkau kerjakan, apa yang engkau kerjakan akan berhasil. Diberkatilah segala pekerjaanmu, segala usahamu, studimu, dan pelayananmu. Tuhan akan selalu berserta dengan engkau, seperti Tuhan menyertai anak-anaknya yang Dia kasihi. Kau akan naik dan bukan turun, kau akan berbuah lebat, dan keturunanmu akan menjadi banyak berkat untuk banyak bangsa. Engkau juga akan berdampak, engkau akan menjadi berkat di sekelilingmu, engkau akan diberikan kepekaan, supaya mengerti isi hati Allah, dan turut berkontribusi di dalam mendatangkan kerajaan surga ke dalam bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.